Shalom Bapak Ibu. Saya percaya malam ini saudara bersukacita. Amin. Kalau Bapak Ibu bersukacita, silakan dengan senyum, jabat tangan kanan kiri muka belakang baru bilang begini, damai sejahtera bagimu. Silakan. Sambil goyang-goyang tangannya. Ada Pak Pendeta di depan. Puji Tuhan. Di konsistori Pak Pendeta saya tanya, saya diberi kesempatan berapa lama berkhotbah menyampaikan firman. Lalu di belakang bilang, biasanya Pak sampai selama-lamanya. Sama beliau yang bilang sampai selama-lamanya. Kayaknya enggak mungkin Bapak Ibu ya. Saya berangkat dari rumah itu jam 5 kurang. Saya sampai jam 7 kurang dikit, 1 ke 2 menit. Jadi kalau ada yang batuk 3 kali saya akan amin dan akan pulang. Saya ingin bertanya begini, adakah saudara yang kesulitan membawa Alkitab? Kira-kira alasannya apa? Tidak usah jawab, karena biasa kalau khotbah tidak perlu dijawab. Beberapa orang menyebut terlalu besar. Beberapa bilang nanti kelihatan terlalu Kristen. Nanti dikira terlalu rohani. Beberapa ada cara simpel zaman saya dulu, kalau zaman sekarang udah lebih mudah. Lebih memilih membawa Alkitab warna biru, mudah. Terbitan Gideon, yang cuma perjanjian baru tok. Baru ditaruh di sini lagi. Supaya nggak kelihatan kalau ibadah. Tapi sekarang ada yang lebih cenderung supaya nggak ketahuan, maka sudahlah kita bawa HP saja. Dorang nggak tahu, pegang Alkitab itu, yang di dalamnya mengandung firman Allah, itu memberi wibawa. Kalau saudara tidak percaya, saya akan demonstrasikan. Ada mic yang bisa saya jalan-jalan sampai pulang keluar? Ada ya? Yang merasa badannya cukup besar dan tegap, tolong berdiri. Saya mau buktikan tentang wibawa. Wibawa firman Allah. Dalam sejarah baru ada seorang ibu yang berani berdiri atas nama besar dan tegap. Beliau berdiri. Oke, Bapak yang berdiri. Oke, silakan berdiri Pak. Oke. Tolong Bapak nengok ke sebelah kanan. Putar sampai ke belakang. Oke, siap. Terima kasih. Tolong agak tegap sedikit Pak. Silakan duduk. Terima kasih. Pak, namanya siapa? Pak Richard. Pak Richard ya. Mari bayangkan Pak Richard tidak kenal saya tidak kenal beliau. Lagi asik duduk di pohon, berteduh. Lalu saya datang dan ngomong begini, Pak Richard, tolong berdiri. Nggak usah Pak, silakan duduk Pak. Ini ceritanya di bawah pohon. Ceritanya di bawah pohon ya. Saya bilang, Pak Richard, tolong berdiri. Beliau berdiri. Pasti di kepalanya ini laki-laki, siapa suruh saya berdiri? Pak Richard tolong tengok ke kanan sambil berputar. Mulai jengkel beliau. Oke cukup Pak Richard, silakan duduk. Kira-kira andai kata itu peristiwa terjadi betul di luar, apa reaksi Pak Richard? Saya yakin tidak sekalem itu. Beliau akan buka sepatu, lalu pakai sepatu tampiling beta bulak-balik sama berhenti. Anak kecuping alus suruh saya naik dulu berdiri. Sekarang pertanyaan saya, kenapa beliau mau? Saya kasih seakan bikin permainan tadi. Suruh berdiri, suruh duduk, nengok ke kiri kanan, lalu berputar. Kenapa beliau mau? Satu aja jawabannya. Karena saya punya wibawa. Kenapa? Bukan karena nyoman jepun. Kenapa? Karena lagi khotbah. Karena lagi bawa firman. Saya mau bilang, jangan malu
baca firman. Jangan berhenti dengan lelah. Bawa Alkitab, buka dan pelajari. Wibawanya ada di situ. Amin. Gitu. Sekarang mari kita, saya langsung grogi karena ada Zoom di sini. Mari kita kembali ke teks. Aku di sini aja, dia terlalu dekat. Tolong lihat Alkitab Bapak Ibu, tolong lihat baik-baik. Dia pemazmur ini bilang begini, berbahagialah. Aduh, lalu dibilang, kenapa berbahagia? Yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan merenungkan siang dan malam. Pemazmur bilang, berbahagialah. Tahukah Bapak Ibu? Itu dari kata eser, yang artinya cuma dua dan tidak bisa dipisahkan. Arti pertama adalah blessed, diberkatilah. Baru kemudian berbahagialah. Maka ketika ketemu teks bilang berbahagialah, pasti eser diarti. Dan makna pertamanya adalah diberkatilah. Saudara tangkap? Orang yang hidup siang malam dengan firman, Alkitab bilang begini, diberkatilah engkau supaya engkau berbahagia. Amin. Cuma bergaul dengan firman loh. Sampai dibilang diberkatilah. Makanya mesti penasaran apa maksudnya. Sampai dibilang diberkatilah. Saudara tahu firman yang dimaksud? Lihat ayat yang kedua. Yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan. Torah Mose. Itu Taurat Tuhan. Kalau saya tanya ke Bapak Ibu, siapa yang hafal hukum Taurat? Siapa yang hafal 10 hukum Taurat? Ini harus masuk sekolah minggu lagi atau nak? Ya, tunggu. Saya ada tertarik melihat di layar. Ini orang Yudea sudah membaptis saya kembali. Itu tidak ada Y, enggak ada namaku Y di situ. Tolong dihapus Y-nya, dapat dari mana Y-nya itu? Inyoman, Yoman, Jepun barangkali. Saya sudah sampai di mana tadi? Itu gara-gara nama itu saya terganggu. Kalau 10 hukum ada 10. Tapi kalau Taurat bukan 10. 613 hukum. Atau misfot. 613. Dengarkan ya supaya Bapak Ibu tahu ini Mazmur ini ngeri. Dia bilang begini. Yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Berapa hukumnya? Ada berapa tata aturan di Torah Mose yang disebut misfot itu? 613. Terbagi dua. 365 hukum negatif. 365 hukum negatif. Jangan ini, jangan itu, jangan A, jangan B, jangan C. Pokoknya jangan. Itu jumlahnya 365. Sisanya 613 kurang 365 berarti berapa? 248. Itu disebut hukum positif. Haruslah engkau ini, haruslah engkau itu, haruslah engkau bla 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 bla. 248. Dengarkan. 365 itu sama dengan jumlah hari. Dorang tahu tiap hari ada larangan. Hukum positifnya 248. Bapak Ibu tahu angka 248? Ada dokter nggak di sini? Nanti diklarifikasi. Menurut tradisi budaya Yahudi, 248 itu adalah jumlah ruas tulang dari kepala sampai ujung kaki manusia. Maka dalam tubuhnya dia harus ingat, harus ini, harus itu, hukum positif. Bikin ini, bikin itu. Tiap-tiap hari sambil bercermin dalam dirinya ada aturan. Saudara bisa bayangkan? Maka kalau Alkitab bilang begini, yang kesukaannya
adalah Taurat Tuhan, itu tidak mudah. Selama 1 tahun ada larangan, bercermin ada hukum yang ada dari ujung kepala sampai ujung kaki. Itu sesuatu yang tidak mudah. Tetapi pemazmur bilang begini, diberkatilah orang itu. Kan menarik. Kalau orang biasa akan bilang, siapa sanggup, ini beban, ini tidak mudah. Menyukai Taurat dengan 613 aturan. Pemazmur bilang lain. Kalau engkau sukai, engkau diberkati. Daripada engkau duduk dengan para pencemooh, para fasik. Lihat ayat 1 dan ayat 2. Maka pilihan yang tepat daripada ngerumpi kau di situ, lebih baik pakai waktumu untuk menyukai Taurat Tuhan. Daripada gosipin tetangga, daripada bicara tentang hal-hal yang salah, daripada mulutmu dipakai untuk berbohong, pemazmur bilang, mau diberkati, jadikan Taurat itu kesukaan. Padahal itu beban, 613 hukum. Ini catatan pertama. Yang kedua Bapak Ibu, apa gunanya? Tolong lihat ayat yang ketiga. Itu bagus banget loh ayat 3. Ia seperti pohon, 1. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Yang kedua, yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Dan ini orang Kristen paling suka nih. Yang ketiga, dan yang tidak layu daunnya, apa saja dibuatnya berhasil. Orang yang senang firman, orang yang senang Taurat, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang berbuah pada musimnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Kita akan kupas 3 hal ini. Kenapa? Karena ada yang protes. Pendeta, siang malam saya baca Alkitab. Siang malam saya merenungkan. Tunggu dulu. Bapak Ibu ada yang sudah khatam dari Kejadian sampai Wahyu? Ada yang sudah selesai baca Kejadian sampai Wahyu? Belum. Sudah ada, wow, luar biasa. Saya sudah baca pendeta dari Kejadian sampai Wahyu 12 kali putar. Hebat banget. Di kitab mana yang paling susah Bu untuk Ibu pahami dan mengerti? Kalau saya bilang kitab Bilangan. Maka suku ini, suku itu, suku ini dicacah jiwa kan. Dan itu penuh dengan nama. Apaan ini? Saya tidak mendapatkan apa-apa. Ada yang bilang begitu. Lalu mana janji Tuhan? Saya diberkati, kata orang itu. Padahal saya sudah merenungkan firman siang dan malam. Bilang katanya seperti pohon ditanam di tepi aliran air. Mana? Tidak ada perubahan. Bisnisku biasa saja. Ada yang alami gak? Anak-anakku masa depannya begitu-begitu aja. Barangkali. Saya tidak merasa begitu diberkati. Saya mengatakan kepada saudara. Dengarkan baik-baik. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Tolong perhatikan kata tepi aliran air. Bukan di tengah pusat mata air. Di tepi aliran air berarti akarnya harus bergerak untuk mencapai pusat air dan menyedotnya. Berkat ini tidak instan jatuh lalu engkau kecap. Engkau harus mengupayakannya menjadi penggenapan yang Tuhan janjikan. Karena banyak orang berpikir mujizat itu jatuh dari langit. Oh enggak, akar itu harus bergerak sampai dapat titik airnya dan dia sedot energinya. Maka ketika Alkitab bilang ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, kesan suburnya ditentukan dari semangat akarnya untuk mencapainya. Makanya iman tanpa perbuatan adalah pergerakannya harus ada. Upayakanlah, usahakanlah. Kedua, saya tidak menemukan. Selalu biasa-biasa saja. Sampai waktunya belum sudah tiba pun saya pikir tidak berhasil. Yang berbuah pada musimnya. Tidak pada tiap minggu, tiap hari, tiap bulan, tidak.
Mangga itu punya musim November, Desember, Januari. Sudah ada yang berbunga enggak di rumah Bapak Ibu? Itu udah mulai itu. Dia tidak pernah berbuah di bulan April atau Juni. Tapi Tuhan janjikan engkau diberkati seperti pohon yang berbuah pada musimnya. Apa artinya? Pada waktunya. Dan pada waktunya berarti bukan sembarang waktu. Bukan suka-suka waktu. Bukan tiap waktu. Tetapi pada waktu Tuhan. Kerjakan saja ketaatanmu tentang firman. Taat saja pada kebenaran firman Tuhan. Biar firman itu menuntunmu menemukan kebenaran. Biar Tuhan yang genapi janjinya. Diberkatilah engkau. Karena banyak orang suka proses instan. Apalagi dengan iming-iming. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Dia harus tunggu prosesnya itu. Itu hal yang kedua. Yang ketiga Bapak Ibu. Fungsi firman luar biasa. Pemazmur menyebut. Tolong lihat Mazmur 119 ayat 105. Ditandai saja kalau Bapak Ibu karena mau buka lagi panjang-panjang. 119 ayat 1 sampai 5. Dia bilang begini, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Orang diberkati bukan cuma dibilang berhasil hidupnya. Orang diberkati bukan dibilang supaya kemudian apa saja yang dibuatnya berhasil. Tapi orang yang bergaul dengan firman, orang itu mendapatkan tuntunan. Arah yang benar, sampai bilang begini, pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Dia tahu mana salah, malah benar. 2 Timotius pasal 3 16 sampai 17 meneguhkan Mazmur 119 ini. Paulus bilang ke Timotius begini, bahwa segala tulisan yang diilhami Allah itu punya fungsi 4. Mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, mendidik orang pada kebenaran. Jadi ketika saudara baca firman, saudara merenungkannya, itu menerangi kakimu untuk membedakan mana yang baik, mana yang jahat. Untuk membedakan mana kehendak Tuhan, mana godaan iblis. Untuk membedakan menyenangkan Tuhan dan tidak menyenangkan Tuhan. Maka poin ketiga mau bilang begini, jangan dulu bicara aku diberkati. Tapi bicara dulu soal ketaatan melaksanakan firman. Baca enggak cukup Bapak Ibu. Saya tanya yang katam tadi Kejadian sampai Wahyu. Berulang kali engkau baca, tapi engkau tidak mengerjakan, maka tidak ada guna. Lalu ada yang ngeles, makanya saya enggak baca sampai habis. Saya cuma enggak. Bagaimana engkau tahu tentang kebenaran engkau enggak pernah baca? Tapi pentingnya adalah kerjakanlah kebenaran firman Tuhan itu dalam ketaatan. Kenapa Bapak Ibu? Tolong buka Ulangan pasal 28. Ulangan pasal 28. Kalau dengan saya kita akan buka banyak ayat supaya perkataan saya tidak omong kosong. Kebenaran firman harus melegitimasi. Ulangan pasal 28. Ini harus ditandai, dikasih stabilo kalau perlu, dijadikan ayat emas. Kenapa ketaatan sangat perlu? Supaya terjadi eser tadi, diberkatilah, supaya engkau berbahagia. Kenapa ketaatan pada perintah Allah di Mazmur itu, dia bilang engkau akan diberkati. Lalu saya bilang nanti dulu tunggu proses. Salah satu proses adalah ketaatan. Kenapa aku menekankan itu? Karena tanpa Ulangan 28 jangan punya mimpi Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 3 tergenapi, enggak bisa. Bless, diberkatilah engkau, berbahagialah engkau, engkau seperti pohon bla bla bla, itu nonsense. Itu tidak akan terjadi kalau tidak baca Ulangan 28 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Ayat 1 baca dalam hati Jo, ayat 2 saya akan baca sampai ayat yang kelima. Lihat ya. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu. Lihat,
jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Diberkatilah engkau di kota, dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu, dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu, dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu, dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk, dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Saudara lihat, ketaatan pada firman Allah. Tuhan mau tumpang tangan soal dapur sekalipun adonanmu. Tuhan mau tumpang tangan. Ketaatan pada firman, kandunganmu pun Tuhan bisa tumpang tangan dan mau tumpang tangan. Ketaatan pada kehendak Allah, pada firman-Nya, sampai urusan lembu sapimu, bisnis dan pekerjaan berarti. Tuhan mau tumpang tangan. Bahkan yang saya suka ayat yang ke-6, diberkatilah engkau pada waktu masuk, dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Dengarkan, kalau Mazmur pasal 1 bilang, diberkatilah orang yang taat pada firman, jenis berkatnya ada di pasal 28 kitab Ulangan, dengan catatan ketaatan. Tanpa ketaatan tidak mungkin diberkati. Jadi yang saya mau bilang, jangan cuma bilang aku suka firman, tapi aku tidak mengerjakannya. Konsep ketiga mau bilang, dengarkan firman, dengarkan dengan sungguh, tapi taatlah dan melakukannya. Saya diminta bawa tema ini oleh Pak Pendeta, firman Allah menerangi hati dan pikiran kita. Gak bisa terangi, gak bisa hati dan pikiran, kalau tidak dimulai dengan menyukainya, lalu menaatinya. Karena firman ini punya kuasa mengubahkan, tapi kalau tidak dipahami, tidak dimengerti, tidak dilakukan, maka tidak akan berfaedah. Saya kira demikian firman Tuhan ditafsirkan bagi kita. Sekarang bagaimana kita bawa dalam kehidupan beriman kita? Yang pertama Bapak Ibu, apakah di Yudea terjadi hal-hal seperti ini? Saya kira enggak deh. Saya kira ini cuma terjadi di gereja lain. Buka warta jemaat. Minggu depan siapa yang khotbah ya? Dia lagi. Masuk sore aja deh. Di sini enggak ada ya? Enggak ada. Hanya Tuhan yang tahu. Ada seorang anak muda, ini bukan kisah nyata. Dia sangat terberkati luar biasa. Ketika dia masuk gereja acak, dia masuk gereja acak maksudnya kemana-mana, GKJJ, gereja Kristen jalan-jalan. Jadi dia suka ke situ, suka-suka. Nah dia pas ke satu gereja, dia merasa diberkati luar biasa. Kenapa? Karena pengkhotbahnya sangat hidup. Menyampaikan kebenaran firman itu gampang dimengerti. Menohok begitu dalam, memberkati luar biasa. Hingga merasa diubahkan. Dia bilang, wow ini hebat banget. Makanya ketika dia salam-salam di luar, dia pergi salam ke pendeta. Dia bukan salam biasa, dia pegang dengan dua tangan. Pak Pendeta, khotbah Anda luar biasa. Saya sangat diberkati, aku begitu diubahkan. Pendeta cuma bilang, puji Tuhan. Tahukah saudara, dia cari tahu nama lengkap pendeta itu. Dan mulai dia cari tahu jadwalnya. Minggu depan dia tahu, pendeta itu berkhotbah di gereja A. Dia pergi di gereja A. Kali ini pakaiannya lebih formal, lebih rapi. Kali ini minyak rambutnya lebih tebal, lebih mengkilat. Karena dia ketemu dengan yang dia idolakan. Dia duduk manis, dia tunggu. Gak sabar, rasanya tiap pujian terlalu panjang. Ini lagu kenapa sampai 2-3 bait sih? Saya mau tunggu dengar khotbah. Pas sampai dengar khotbah dia duduk. Dia menyimak. Mukanya senyum dari awal. Tiba-tiba mulai mengerut. Tiba-tiba mulai enggak nyaman. Terus dalam hati dia mulai berbisik di hati. Kok lain ya? Enggak sama dengan minggu lalu. Ini pendeta berkhotbah seperti orang Israel. Pergi menyeberang
melalui padang gurun. Terputar-putar 40 tahun. Gak landing-landing, gak amin-amin. Gak enak rasanya. Dia mulai menggerutu ini. Dia mulai menggerutu. Ini ada yang ketawa-ketawa, ada yang mengalami ya kayaknya. Gak nyaman saya. Dia sangat kecewa. Aduh, hari itu dia kecewa berat. Pulang. Dia salami pendeta. Kali ini gak 2 tangan. Cuma 1 tangan. Dia bilang, Pak Pendeta, saya kecewa. Kaget. Kenapa nak? Minggu lalu khotbah Pak Pendeta begitu hidup. Begitu menguatkan. Aku diberkati. Hari ini saya sengaja datang. Tapi aku merasa kosong. Gak ada yang masuk. Saya gak tahu kenapa Bapak bisa berubah cara berkhotbahnya. Sebentar ya. Saya ganti baju, kita bercerita di ruang konsistori. Betul, dia tunggu, baru dia bercerita. Dia bilang begini, kau ingin tahu kenapa seperti itu? Iya pendeta, kenapa? Dia bilang begini, minggu lalu engkau datang ke gereja untuk berjumpa dengan Tuhan dan rindu mendengarkan firman-Nya. Oh, engkau diberkati luar biasa. Tapi hari Minggu ini engkau datang ke gereja untuk dengar aku ngomong apa. Dan bukan cari Tuhan, tapi cari saya. Engkau salah enggak? Engkau tidak akan diberkati. Dengarkan saudara. Engkau datang bersekutu, yang engkau cari bukan siapa yang khotbah. Tapi apa kata Tuhan melalui pemberita firman. Amin. Aminnya pelan, ini berbahaya ini. Amin. Rubah perspektifnya. Engkau beribadah bukan cari tahu siapa yang khotbah. Tapi apa yang Tuhan mau beritakan melalui dia untuk saya. Supaya aku diberkati. Itu motivasinya. Itu motivasi yang sungguh. Berapa banyak saudara yang datang hari ini beribadah untuk dengar nyoman jepun atau untuk dengar Tuhan berbicara melalui nyoman jepun. Oh, itu beda. Kalau saudara hari ini kecewa, kemungkinan motivasimu salah. Akhirnya mulai berpikir, iya ya, tetap enak kok supaya nggak kena salah saya. Oh, saya mengatakan motivasi saudara benar, harus benar. Tanpa itu firman Tuhan tidak menerangi saudara. Ini yang pertama untuk dibawa pulang. Hal yang kedua, tanpa perbuatan yang nyata, kendati pun engkau paham kebenaran firman, firman itu tidak akan menerangi langkahmu dan jalan hidup saudara kalau engkau tidak mengerjakannya. Maka penting sekali tiap orang yang mendengar firman harus mengerjakannya. Dan itu beban Bapak Ibu. Bebannya bukan ke Bapak Ibu, tapi bebannya ada pada pemberita firman. Saya selalu bilang begini ketika membawa materi homiletik untuk melatih para diaken penatua tentang homiletik. Saya bilang begini, jangan berani kau berkhotbah, jangan kau khotbah. Kalau firman yang kau sampaikan tidak engkau kerjakan duluan. Karena firman itu pedang bermata dua, menusuk dengan tajam ke saya, baru kemudian mengebas di depan. Lakukan dulu kebenaran itu, baru khotbahkan. Untuk saudara adalah dengarkan, lalu kerjakan. Tanpa itu tidak berdampak. Tanpa itu tidak berefek. Maka penting sekali ketika engkau mendengar firman, supaya tema ini dapat menerangi jalan dan pikiran, itu harus lalu dikerjakan. Berapa banyak orang yang saya yakin tidak di Yudea, mungkin di gereja lain, ketika dengar firman dan begitu tajam, seakan merasa ini pendeta sentimen Pak kita. Dia bicara tentang kita di mimbar, kayak tuduh-tuduh Pak kita. Lihat DP mata tujuh-tujuh Pak kita. Oh enggak bisa, firman itu tajam. Kalau itu menyakitimu, puji Tuhan. Itu berarti akan mengubahmu menjadi sesuatu yang besar. Banyak orang tersinggung, atestasi keluar. Tapi saya mau bilang, kalau engkau tersinggung, puji Tuhan, Roh Kudus sedang obo-obo hatimu untuk berubah. Jadi penting sekali langkah besar
untuk mengerjakannya. Ini yang kedua untuk dibawa pulang. Yang ketiga, Bapak Ibu, tidak akan mengubahkan, dan firman itu tidak menerangi hati dan pikiran bagi orang-orang yang kita harapkan. Kalau kemudian kita yang sudah paham firman tidak menjadi teladan untuk orang lain bercermin dan mengerjakannya. Ini ketiga. Kenapa poin ini penting? Orang berpikir kalau saya sudah mengerti firman, saya kerjakan, sudah selesai. Tidak, Bapak Ibu. Engkau adalah Alkitab yang terbuka, surat Kristus yang terbuka. Orang akan melihat engkau. Dan barangkali Roh Kudus bekerja bagi orang itu. Dan karena engkau seizin Tuhan, orang itu diubahkan. Maka sangat penting, kerjakan jadilah teladan. Supaya suamimu berubah, istrimu berubah, anak-anakmu berubah, tetanggamu berubah, atau siapapun yang ingin engkau ubahkan. Mulailah dari diri sendiri, supaya jadi teladan dan mengubahkan orang lain. Tanpa menjadi cermin surat Kristus yang terbuka, kita tidak bisa memenangkan orang lain untuk diterangi hatinya oleh kuasa firman Tuhan. Ada yang sudah pernah dengar pasti ilustrasi ini. Tentang seorang anak yang berumur 5 tahun. Dijewer kupingnya oleh mamanya. Bukan kenakalan sebenarnya yang fatal. Tapi soal sopan santun yang dia sendiri gak ngerti. Waktu mamanya ada tamu di rumah. Lagi ngobrol begitu dekat dengan tamu. Tiba-tiba si kecil ini, sebut saja namanya Martin. Ada Martin di sini? Enggak ada, puji Tuhan. Supaya enggak tersinggung. Lari dia masuk. Mamanya lagi ngobrol dengan tamu. Dia langsung potong tengah begini. Mama. Aten mau kencing. Kencing gitu. Malunya minta ampun mamanya. Pertama dia potong percakapan orang tua. Kedua enggak sopan ngomong-ngomong kencing-kencing di depan. Mamanya itu sangat, sopan santunnya sangat tinggi banget deh. Tamu itu keluar, dijewer. Dengar baik-baik. Kalau mama ada tamu, dengar baik-baik. Jangan potong pembicaraan, jangan potong. Segitu loh. Kedua, jangan gak sopan. Jangan bilang kencing ke depan orang. Jangan bilang, ganti saja. Menyanyi, itu lebih bagus. Bilang, menyanyi, mama udah tahu itu. Jadi kepalanya si Aten satu. Kencing sama dengan menyanyi. Minggu depan ada tamu istimewa. DP Oma datang. Saking kangennya dengan si Aten cucunya, omanya bilang mau nginap 1 minggu. Tidur dengan cucunya, Aten. Ada yang sudah mulai senyum-senyum, sudah tahu dia punya ending ini. Ketika lagi tidur tengah malam, si cucu kecil 5 tahun ini kasih bangun omanya. Oma. Kenapa? Aten mau menyanyi. Sudah enggak tahan. Sambil pegang-pegang mau menyanyi. Sudah malam menyanyi. Kenapa? Besok pagi aja. Jangan nyanyi sekarang. Tidur saja. Ini dengar-dengaran dia sangat patuh. Dia tidur. Tapi Bapak Ibu itu barang tidak bisa ditahan-tahan tuh. Dia, Oma, dia kasih bangun lagi. Oma, enggak tahan, mau menyanyi. Tidur. Kalau kau menyanyi, tetangga terbangun, mama papa terbangun, oh dihajar kau. Lebih baik tidur. Tidur kasihan, sambil sakit banget dia tahan itu. Tiba-tiba, ada yang sudah ketawa terkancing-kancing di situ. Tiba-tiba Bapak Ibu tahu. Omanya yang terbangun, tidak dibangunin sama si Martin. Enggak, omanya yang terbangun. Ngapain si Aten? Lagi di sudut tempat tidur, lagi begini, lagi nangis. Tuhan, ada apa ini cucu? Omanya langsung bangun. Aten kenapa? Oma sih, Aten udah mau menyanyi, gak dikasih menyanyi. Udah gak tahan tahu mau menyanyi.
Tahu nggak? Lihat air mata cucunya. Nggak tega omanya. Ya sudah nak, kalau Aten mau menyanyi ya sudah, menyanyi saja. Tapi pelan-pelan ya, ini sudah malam. Supaya nggak terlalu kedengaran, Aten nyanyi aja di telinganya oma ya. Kong Aten bagai puas-puas telinganya oma. Teladan, pengajaran yang benar. Engkau mengerti firman tapi tidak mengejarkan dengan baik dan jadi teladan, tidak mengubahkan. Maka poin yang berapa tadi ini? Ketiga ini mau bilang begini ke Bapak Ibu. Jadilah pengajar yang benar tentang kebenaran. Supaya bukan cuma engkau yang diberkati, tapi suamimu, istrimu, anak-anakmu, atau orang lain di sekitar. Ketika engkau paham firman, mengerjakannya, dan dia melihat keteladanan. Pengajaran yang benar adalah soal keteladanan. Tanpa berbagi kebenaran itu, tidak mungkin. Saudara, kalau saya selalu bilang begini, saya senang Tuhan Yesus punya ilustrasi itu. Tidak mungkin pelita itu yang sedang menyala disimpan di bawah gantang. Cahayanya enggak kelihatan. Kekristenan saudara menyala dan dilihat orang hanya satu hal, ketika engkau mengerjakan firman. Dan orang lain, wow, digoda begitu rupa pun dia tetap taat. Tinggal dia teken dan tanda tangan dapat duit dia, tapi dia enggak mau. Ini orang ini luar biasa. Gak mudah loh Bapak Ibu. Menjadi teladan itu berarti berani mengatakan tidak pada kejahatan dan dosa. Gak mudah. Menjadi teladan dalam ketaatan firman untuk menerangi hati dan pikiran berarti berani mengatakan tidak pada setiap godaan. Saudara tahu kisah Yusuf? Kejadian pasal 39. Ayat 8 sampai 10. Yang goda dia siapa? Istri Potifar. Tidak ada namanya. Pokoknya cuma Nyonya Potifar. Namanya nggak ditahu. Saya yakin dia cantik sekali. Tapi lebih ganteng Yusuf. Karena Alkitab bilang dia kemerah-merahan. Gagah banget. Bapak Ibu tahu berapa kalikah Potifar, istri Potifar menggoda Yusuf? Berapa kali? Kalau nggak tahu karang-karang aja, berapa kali? Berapa kali? 3 kali? 3 kali? Mirip-mirip 3 kali penyangkalan Petrus ya? Atau ada yang bilang 7 kali, karena 7 angka sempurna, 7 kali. Saudara silakan baca. Kejadian 39 ayat 8 sampai 10. Alkitab bilang, tiap hari. Oh wetae. Tiap hari. Kalau saya jadi Yusuf, digoda begitu tiap hari, enggak jadi, ada istriku enggak jadi, saya lanjutkan. Oh enggak, Tuhan, enggak mudah loh. Dan tahu jawabannya apa? Dia bilang begini, seisi negeri ini suamimu sokase pak kita kecuali ngana. Dia bilang begitu loh, kecuali engkau. Masakan aku berani membuat kejahatan ini dan berdosa kepada Tuhan? 2 hal dia bilang, dan saya tertarik untuk berbagi kepada saudara. Bagaimana caranya engkau bertahan dalam ketaatan, tidak bikin dosa karena kebenaran firman. Cuma 2 konsepnya Yusuf. Tiap hari loh digoda. Semua ini dikasih ke saya kecuali kau. Yusuf tahu mana haknya dan mana bukan. Itu cara hadapi godaan. Yang kedua, masakan untuk ini saya melukai hati Tuhan dengan buat kejahatan mendatangkan dosa. Poin kedua, aku tidak mau membuat Bapakku cemberut. Aku tidak mau Tuhanku aku lukai hatinya karena perbuatan jahatku. Cukup dengan 2 konsep ini, pergilah Bapak Ibu, keluar sana, hadapi godaan saya, saudara, dan berani katakan, itu bukan hakku. Sorry, jangan saya lukai Tuhanku.
Dengan itu saya percaya Bapak Ibu dan saya mampu untuk bertahan sampai ke titik yang luar biasa, supaya sungguh firman Tuhan ini menerangi langkah dan kaki. Tadi terakhir, sekarang terakhir sekali. Mau tutup 2 jam perjalanan saya. Saya mau bilang begini. Selamat diberkati Bapak Ibu. Selamat berbahagia. Selamat eser diberkati oleh Tuhan. Karena engkau mendengarkan kebenaran. Engkau memahaminya. Kedua, engkau mengerjakannya. Ketiga tadi, engkau jadi teladan bagi orang lain supaya mereka menerima kebenaran itu. Tuhan berkati saudara. Haleluya. Amin.